Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, si teknisi gentayangan. Oke, kali ini kita akan mengerjakan satu HP dari brandnya Vivo ya. Kasusnya sendiri adalah kasus lawas ya, kasus buka pola dan akun Google atau FRP ya. Jadi brandnya Vivo ini tipenya sendiri adalah Vivo Y93 dengan chipset MediaTek ya. Jadi boleh kita lihat di video. Nah, di sini dia minta sandi layar ya. Jadi kita akan menghapus. Nah, untuk mengetahui tipe Vivo ini kita agak bingung ya antara Y91, Y93, Y95. Nah, pada kamera standby kita tekan dan sambil kita gulir ke atas, kemudian coba kita capture ya satu gambar atau satu image ya. Coba kita kamera dan kita capture salah satu bidang, terserah. Kemudian hasil gambarnya tadi kita buka dan kita ketuk identify di pojok kanan atas ya, yang lambang I bulat. Nah, di situ ada profilnya keluar ya, tanggalnya, lokasinya, dan tipe HP-nya ya. Jadi boleh kita lihat di situ Vivo 1804. Kita tinggal googling Vivo 1804 itu adalah Vivo berapa ya. Setelah kita googling ternyata Vivo Y93 dengan chipset MediaTek. Oke, lanjut saja. Di sini kita buka toolnya. Di sini tool dari HP. Oke. Jadi di sini proses pengerjaannya kita tidak menggunakan dongle ya. Ini hanya tool-tool official yang digabungin menjadi satu. Oke, setelah toolnya terbuka, kita langsung saja menuju ke address MTK ya. Oke, pada bar scatter kita masukkan filenya. Di situ sudah saya sediakan ya, di dalam satu folder MT6765. Oke, setelah scatter kita masukkan, kita lanjut saja bergeser ke user data. Kita pilih user datanya karena kita akan mencari addressnya. Nah, address tersebut yang akan kita format untuk penghapusan user datanya. Oke, sebelum berlanjut, kedua driver tersebut kita install, Qualcomm MTK driver dan lead USB ya. Installnya tinggal next saja, simple, atau lihat di video-video saya sebelumnya. Buat yang sudah, kita skip saja. Oke, kita anggap selesai install driver. Kita lanjut buka Playstool. Nah, setelah buka Playstool, pada skaternya kita masukkan file yang kita masukkan pada tool tadi ya. Jadi skaternya sama. Oke, sesudah skater masuk, kita bergeser ke bar format dan kita pilih manual format flash. Oke, untuk alamat yang kita centang tadi user data ya. Jadi kita akan menghapus user datanya, maka addressnya kita pastikan ke dalam Playstool-nya. Oke, format link address kita pastikan ke Playstool format link address. Oke, sesudah Playstool-nya sudah kita isi alamat dan scatter, kita lanjut buka MCT bypassnya untuk membypass out atau security dari HP tersebut ya. Nah, boleh kita lihat displaynya seperti ini. Jadi ini handphone yang new security, dia butuh out ya. Jadi kita akan membypass port outnya dulu terlebih dahulu ya. Lanjut saja, kita klik bypass pada MCT nya. Si HP kita posisikan dalam keadaan mati ya. Jadi kita matikan dulu si HP nya. Sesudah kita pastikan si HP dalam keadaan switch off, kita tekan volume atas bawah pada si HP dan kita colok USB. Nah, perhatikan lock pada MCT nya. Kita perhatikan ya, waiting for broom. Nah, sudah masuk ya. Di situ protection disable dan semua sudah ready dan oke. Oke, yang perlu kita perhatikan di sini adalah MediaTek USB portnya, port COM numbernya di situ tertulis COM94.
Jadi kita setting sama dengan playstoolnya. Pada option dan connection kita centang word dan kita pilih COM-nya sama dengan yang ada di MCT ya. Oke, sesudah COM-nya kita sesuaikan, kita lanjut klik start untuk memformat. Nah, di sini format oke ya. Jadi untuk format address user data sudah selesai. Kita cabut kabel datanya dan kita colok lagi sampai ada notif chargingnya ya. Jadi setelah ada logo charging, maka kita akan lanjutkan ke step kedua ya, untuk penghapusan FRP nya. Nah, untuk kompor number tadi itu bersifat random ya. Jadi bisa saja portnya di angka 90, di angka 1000, 100, terserah, tergantung pada PC kita. Oke. Untuk yang kedua tadi kita centang FRP ya. Setelah user data kita centang FRP dan addressnya kita pastikan lagi ya. Sesudah kita pastikan, kita cabut lagi USB nya dan kita klik bypass lagi karena kita akan menghapus FRP nya atau Google proteksinya ya. Kita tekan volume atas bawah dan kita colok ya. Oke, kompor masih sesuai dengan yang pertama karena USB tidak ada kita pindah-pindah ya. Kita setting sama dengan kepada playstoolnya, angkanya sama dengan kompor number 94. Oke, lanjut kita klik start untuk memformat. Format oke. Nah, jadi di sini untuk user data dan FRP nya sudah terformat ya, alias sudah terhapus. Kita cabut pasang USB lagi sampai ada notif charging atau gambar logo petirnya ya. Nah, boleh kita perhatikan sesudah ada notif charging kita boleh menyalakannya. Oke, coba kita nyalakan dan kita tunggu sampai si HP ini selesai proses swipingnya dan masuk ke dalam menu. Oke. Nah, di sini kita zoom agar kelihatan jelas ya. Nah, untuk handphonenya sendiri LCD-nya sangar ini ya, retak-retak. Jadi tadi kita tawarin juga untuk ganti LCD, usernya tidak mau ya. Karena dia masih nyaman memakai yang seperti ini ya. Jadi maksud hati tadi agar dapat job lagi dengan mengganti LCD, nyatanya usernya bertahan ya dengan memanfaatkan LCD seperti ini. Oke, untuk proses pekerjaannya kita sudah selesai dalam menghapus FRP dan passwordnya ya. Jadi, dan perlu ditegaskan ini file bisa juga untuk tipe Y91 ya. Tadi saya tes untuk Y91 yang berchipsetkan MediaTek. Karena untuk Y91, Y93 ada yang MediaTek dan ada yang Qualcomm ya. Jadi untuk yang MediaTek dia masih sama, proses pengerjaannya juga sama, step by stepnya tidak ada yang berbeda ya. Nah, di sini kita tunggu loadingnya sampai dia nampil ke menu apakah si password dan FRP-nya sudah bablas ya. Nah, jadi untuk teman-teman tadi yang mengalami problem susah connect seperti ini, untuk komputernya harus dibantu dengan koneksi internet ya. Jadi harus ada koneksi internet untuk bisa membuka MCT-nya ya. Jadi harus ada akses internetnya agar bisa membuka MCT ataupun tool lainnya ya. Karena zaman sekarang dia banyak membutuhkan akses internet untuk membuka suatu tool displaynya. Oke, di sini sudah nampil dalam keadaan hello screen dan kunci layar handphonenya sudah hilang ya. Jadi boleh kita perhatikan sudah tidak ada password dan FRP-nya juga sudah hilang. Oke, kita lewati saja. Kita next sampai nampil ke menu ya. Nah, untuk yang masih belum paham buat teman-teman, boleh komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk tetap mensupport channel ini dengan cara klik komen, like, subscribe ya. Jadi komennya juga harus santun agar kita sama-sama
dimudahkan dalam pekerjaan kita. Oke, boleh kita lihat sudah nampil ke menu normal ya. Jadi tidak ada hambatan dan semua mantap jiwa, mempesona. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga pekerjaan-pekerjaan dan hari-hari kita selalu diberi kemudahan. Matur suwun, terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain video saya. Thank you.